Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali kita yaitu pelajaran geografi di kelas 8, yaitu pertemuan ketiga. Masih ingatkah kamu pelajaran sebelumnya? Yaitu tentang memahami sekilas kehidupan dalam lingkup nasional Indonesia, yaitu ditinjau dari tinjauan geografis dan tinjauan sosiologis antropologis. Adapun tinjauan geografis tersebut yaitu dilihat dari Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan kita lihat dari tinjauan sosiologis antropologis, Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, yaitu memiliki banyak bahasa daerah, dan kemudian banyak suku, banyak agama, senjata tradisional, adat istiadat yang berbeda, dan lain-lain. Baiklah, hari ini akan kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang lanjutan memahami sekilas kehidupan dalam lingkup nasional Indonesia yang ditinjau dari tinjauan sejarah dan tinjauan ekonomi. Kemudian, buka bukunya halaman 9 sampai 14. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami sekilas kehidupan dalam lingkup nasional Indonesia yang ditinjau dari tinjauan sejarah dan tinjauan ekonomi. Oke, tinjauan sejarah. Nama Indonesia awalnya diperoleh dari seorang etnolog berkebangsaan Inggris yang bernama J.R. Logan pada tahun 1850. Juga ilmuwan Jerman yang bernama A. Bastian pada tahun 1884. Merekalah yang mengenalkan istilah India dan Nessos yang berarti Kepulauan Hindia. Nama itu kemudian diadopsi sebagai identitas bangsa oleh para pemuda pejuang kita di negeri Belanda dan di tanah air hingga menjadi nama Indonesia. Oke, masa pergerakan nasional yaitu masa melakukan reaksi perlawanan terhadap kaum kolonialis ataupun imperialis barat, seperti yang diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Oke, sebagai puncak perjuangan bangsa, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno dan didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Kita lanjut ya, tinjauan ekonomi. Sistem perekonomian merupakan perangkat atau alat yang dipilih dan digunakan negara untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi secara menyeluruh dalam suatu negara. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sistem ekonomi antara lain: 1. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Kestabilan ekonomi tanpa pengangguran. 4. Distribusi pendapatan yang merata. Baiklah anak-anak semua, sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Kemudian, demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat, di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Artinya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Indonesia melandaskan pembangunan perekonomiannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 hasil amandemen, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas ajas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 1. Sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila adalah perekonomian yang memiliki ciri-ciri antara lain. 1. Koperasi sebagai sokoguru, karena koperasi sebagai bentuk yang paling konkret dari sebuah usaha bersama. 2. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. 3. Nasionalisme yang menjiwai segenap kebijakan ekonomi. 2. Sistem perekonomian kerakyatan. Sistem perekonomian kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melibatkan usaha-usaha ekonomi rakyat sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Anak-anak semua, setelah kita menyelesaikan materi hari ini, baiklah kita akan melakukan fit and fresh, yaitu menyanyikan lagu 17 Agustus. Ayo kita mengikuti nyanyi tersebut. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu dilihat dari tinjauan sejarah, nama Indonesia tidak dibuat oleh orang-orang Indonesia sendiri, akan tetapi pada awalnya diperoleh dari seorang etnolog berkebangsaan Inggris, J.R. Logan, pada tahun 1850. Juga ilmuwan Jerman yang bernama A. Bastian pada tahun 1884.
Kemudian, kalau ditinjau dari sisi ekonomi, maka sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem perekonomian demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, tugas yang Ibu berikan pada hari ini, kerjakan di latihan halaman 14 nomor 1 sampai 5 bagian A. Selanjutnya, baca buku cetak di rumah bab 1 halaman 1 sampai 18 dan dengarkan video pembelajaran 1, 2 dan 3 untuk bahan ujian formatif 1 minggu depan. Oke anak-anak, selamat pagi. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa kembali.